Berawal dari impian. Kata impian sengaja digunakan untuk menunjukkan suatu gambaran tentang peristiwa atau kehidupan yang seolah-olah tidak masuk akal, tidak mungkin, dan hanya sekedar lamunan belaka. Orang-orang biasanya dengan sukacita menertawai kamu bila dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa kamu menginginkan penghasilan 500 juta per bulan, memiliki rumah yang mewah, perkebunan ratusan hektar, hidup bahagia dengan istri atau suami yang kamu cintai, anak-anak yang lucu, membangun ratusan rumah sewaan, atau berkeliling dunia ke negeri-negeri yang jauh. Orang mungkin akan lebih bersemangat lagi menertawai kamu bila pada saat yang sama mengatakan hal itu, kamu sedang berada dalam kemiskinan yang sangat parah. Impian tentu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang secara jelas bersifat duniawi, melainkan membentang luas dari sebatas ingin menjadi lebih pandai dan terampil sampai hasrat menjadi manusia yang lebih baik secara sosial, religius, dan spiritual. Kamu barangkali ingin menjadi seorang yang mampu berbicara dalam 6 bahasa: Inggris, Arab, Perancis, Cina, Jepang, dan Jerman. Teman-teman kamu bisa jadi akan menertawai kamu bila saat mengatakan hal itu bahasa Inggris kamu pun masih kacau balau, dan bahasa yang lain tak satu kata pun dapat kamu mengerti. Atau bersiaplah mendapat ejekan dan kata-kata yang tidak menyenangkan bila kamu yang hanya bermodalkan pas-pasan bersikeras ingin menjadi pengusaha tersukses nomor 1 di Indonesia. Tahukah kamu mengapa impian sering menjadi bahan tertawaan dan ejekan? Apa dibayangkan banyak orang impian adalah sebentuk keinginan tak masuk akal, tidak mungkin, dan sekedar lamunan hidup yang susah. Impian dari orang-orang yang susah, miskin, dan menderita tidak lebih dari penghiburan atau sebentuk kekacauan pikiran. Orang sudah terlanjur percaya bahwa yang berhak dan pantas memiliki impian hanya mereka yang kaya. Tapi mereka yang sehat akalnya mengatakan sebaliknya. Justru karena kamu miskin, maka bangun dan perkuat impian kamu. Orang-orang yang percaya dengan kekuatan mimpi akan menilai kamu sebagai orang yang memiliki alasan yang lebih kuat dan besar untuk sukses bila kamu tetap membangun, memperkuat impian apapun keadaannya. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai, yang ada hanya niat yang terlalu rendah untuk melangkah. Bila orang menertawai atau menganggap impian kamu tak masuk akal, katakan, tentu saja saya tidak harus bermimpi kalau hanya untuk bisa makan 3 kali sehari, gaji 2 juta per bulan, rumah yang cukup layak ditinggali, 1 peta kebun, menguasai 1 bahasa asing, atau sekedar menjadi seseorang yang diterima di masyarakat. Sesuatu yang hebat dan besar selalu susah diraih. Itu sebabnya saya mampu menahan derita karena ambisi mewujudkan mimpi yang lebih besar lagi. Impian diperuntukkan bagi orang yang memiliki keinginan-keinginan besar dari orang-orang besar, berani, percaya, dan meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih. Impian diperuntukkan bagi mereka yang ramah dengan apa yang disebut banyak orang sebagai kemustahilan, peduli dengan hal-hal yang dianggap tidak mungkin. Impian diperuntukkan bagi mereka yang menyadari bahwa mereka bisa lebih hebat, lebih sejahtera, dan lebih bahagia dari dirinya yang terlihat sekarang. Kebanyakan orang yang gagal dalam mimpi mereka gagal bukan dari kurangnya kemampuan, tapi dari kurangnya komitmen. Memang benar bahwa mimpi itu bisa menjadi berwarna maupun abu-abu. Tetapi apabila kita dapat menghidupinya, mimpi kita bisa menjadi kenyataan. Dalam hal karir, keuangan, pendidikan, keluarga, artistik,
sikap, fisik, kesenangan, sosial, dan sebagainya. Mimpi yang besar harus dicapai dengan kerja keras. Kamu tidak boleh berhenti untuk berharap, karena semua itu akan menjadi mungkin apabila kamu percaya dan mau bekerja keras untuk mewujudkan mimpi tersebut. Teruslah bermimpi, tapi jangan jadi pemimpi. Dengan mimpi, kamu bisa menjadi lebih mengerti bagaimana keadaan kamu di masa depan. Dengan mimpi sebagai tujuan, kamu dapat menentukan dari sekarang arah mana yang akan kamu tuju untuk mencapai mimpi kamu. Teruslah bermimpi, tapi jangan jadi pemimpi. Kata-kata yang sederhana, tapi memiliki arti yang sangat dalam. Tak kalah banyak orang yang terbuai dalam mimpi yang mereka buat tanpa ingin bangun untuk mengakhiri mimpi tersebut. Mereka hidup di dunia nyata, tapi kehidupannya tak sesuai dengan realitas yang ada. Mereka bermimpi untuk hidup enak, menjadi orang kaya, punya mobil, punya rumah mewah, tapi tak pernah ada usaha. Duduk bersantai tanpa ada gerakan untuk menjemput semua mimpi-mimpi itu. Tidak sedikit orang-orang yang merasa tidak punya mimpi. Hidup mereka ibarat aliran air, mengikuti kemana arus membawa mereka tanpa mereka bisa menahan atau memegang kendali arus tersebut. Tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki mimpi dan merasa hidupnya sudah buntu. Jangankan bermimpi, di tempat kerjanya saja ada banyak masalah yang tidak pernah berhenti. Apabila terpaksa harus mencari pekerjaan yang baru pun, tidak memiliki keberanian dan keyakinan karena terbentur masalah usia yang sudah tidak muda lagi. Dan sejuta alasan lain, ketakutan yang tidak pernah ada alasan. Sungguh terasa menyesakan ketika kita baru menyadari apa arti dari kata-kata teruslah bermimpi, tapi jangan jadi pemimpi. Justru masih ada orang di luar sana yang berkata bahwa ia tidak memiliki mimpi. Sebuah mimpi yang tidak hanya dipikirkan di otak lalu menguap di udara, tetapi mimpi yang merupakan suatu tujuan ingin seperti apa yang kita inginkan di masa depan. Mimpi yang bukan sekedar bunga tidur yang hadir tanpa kita sadari, tapi mimpi yang terjadi dari hasil keinginan dan cita-cita kita, kemudian berusaha untuk mengejar mimpi itu. Kamu harus memiliki mimpi hendak menjadi apa kamu kelak. Apakah hanya sekedar singgah di dunia, lahir, dewasa, sekolah, kerja, nikah, dan mati? Apakah kamu hanya ingin seperti itu? Hidup kamu harus memiliki warna, minimal warna itu untuk diri kamu sendiri, yang kelak dapat mewarnai hidup orang lain. Salah satu cara agar kamu dapat memiliki mimpi adalah mengamati lebih banyak, mendengar lebih banyak, dan merasa lebih banyak. Mengamati orang-orang di sekeliling kamu, mendengar hal-hal yang dapat membuat kamu menjadi semangat dan lebih membuka mata hati. Kamu juga sebanyak belajar, membaca buku-buku, dan referensi lain yang membuat kamu menjadi lebih terpacu untuk memiliki mimpi. Mimpi hendak jadi apa kamu nanti? Kamu bisa memikirkannya dari sekarang. Ketika kamu berpikir sukses, maka akan kesuksesanlah yang akan kamu dapat, juga sebaliknya. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka berusahalah untuk selalu berpikir positif tentang diri sendiri maupun orang lain. Setelah kamu pikirkan, lalu berusaha mewujudkan dan semaksimal mungkin meraihnya. Sedikit demi sedikit akan lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali. Sukses adalah ketika kamu dapat mengeluarkan potensi yang kamu punya dan melakukannya dengan penuh sukacita. Jika kita amati, kebanyakan orang sudah terlanjur nyaman dengan kehidupan yang mereka jalani. Untuk berpikir mengenai perubahan, mereka merasa enggan.
Karena merubah cara berpikir bukanlah suatu hal yang mudah jika telah terlena dengan kehidupan yang anggap nyaman. Kita yakin kebanyakan mereka memiliki potensi yang luar biasa, karena sesungguhnya Allah telah menganugerahkan manusia dengan potensinya masing-masing. Lalu bagaimana manusia tersebut menggali dan mengembangkannya? Dengan merubah cara berpikir dan berani bermimpi, maka kamu akan bisa berjalan hingga kemana, bukan berjalan di tempat. Kamu pasti bisa jika bersungguh-sungguh mau berusaha untuk membuat bangga diri sendiri sebelum kamu membuat orang lain bangga dengan kamu. Karena Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut berusaha mengubahnya terlebih dahulu. Hidup di dunia hanya sekali, kesempatan tak datang dua kali. Selama hayat masih dikandung badan, selama Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani hidup di dunia.